Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya, Meladia Rahma, kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan membahas masalah seputar fikih sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Seperti biasa tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, bahasan kita yang pertama ini menarik ya. Mungkin menjadi perhatian apalagi mungkin bagi ibu-ibu ya yang akan melahirkan atau yang mungkin sudah memiliki anak begitu yang masih menjadi pertanyaan sampai dengan hari ini. Pak Kiai, bagaimana cara memperlakukan ari-ari? Iya. Apakah ada syariatnya dalam agama dan pengaruhnya nanti terhadap bayi seperti apa? Silahkan. Yang pertama, ari-ari itu harus kita ketahui itu bagian dari manusia. Iya, betul. Semua yang menjadi bagian dari manusia itu masuk dalam konteks ayat walaqad karomna bani Adam. Jadi kalau ada orang bertanya misalnya, mengapa orang yang wafat meninggal itu harus dikuburkan? Itu kan jawabannya sederhana. Itu adalah bagian dari takrim, penghormatan Allah kepada anak keturunan Nabi Adam. Oleh karena itu yang kedua, kalau orang bertanya, ari-ari itu harus seperti apa? Sebetulnya dalam kehidupan keseharian kita, dulu orang tua kita juga sudah ngajarin tuh. Kalau potong kuku, kan kukunya disuruh dikumpulkan. Iya, dikumpulkan. Terus kadang-kadang dibungkus pakai tisu, kemudian dikubur atau ditaruh di dalam tanah misalnya. Itu yang terjadi bahwa semua yang menjadi bagian dari manusia itu harus diperlakukan secara baik. Oleh karena itu memanfaatkan organ manusia yang sudah putus misalnya, itu kan ada ketentuannya di dalam agama. Karena itu bagian dari penghormatan. Oleh karena itu, kalau kita membaca literatur misalnya dalam buku-buku fikih, tentu saya di Indonesia banyak membaca literatur dalam fikihnya Imam Syafi'i misalnya. Waktu ngaji kitab Mughnil Muhtaj dulu, itu kita menemukan bahwa para ulama mengatakan sunnah hukumnya untuk menguburkan ari-ari tersebut. Jadi semua ulama sepakat bahwa ari-ari yang ketika sudah melahirkan dipisahkan dari bayi itu, maka hukumnya sunnah untuk dikuburkan. Nah, nanti yang terjadi perbedaan pandangan itu bagaimana menguburkannya, menggunakan kain kafan atau tidak. Kemudian kalau ada tulisan-tulisan tertentu, ada misalnya tambahan-tambahan tertentu. Nah itu hukumnya tentu akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, Pak Kiai, biasanya karena saya orang Jawa ya, dulu tuh kalau melihat misalnya ponakan atau ari-ari dari ponakan gitu ya, itu tuh memang budaya mungkin harus pakai lentera gitu kan supaya terang, terus nanti harus pakai bunga misalnya supaya wangi gitu. Ada yang bahkan bilang ada yang dikasih bumbu gitu ya, gula biar anaknya manis. Pokoknya nanti kalau nggak dilakukan khawatir nanti anaknya sawan loh gitu. Kepercayaan itu kan ini bagian dari budaya yang diyakini oleh orang. Agama itu kan sebetulnya tidak pernah bermusuhan dengan budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok akidah ketuhanan, tauhid dan sebagainya. Oleh karena itu misalnya Mila ya, kalau kita lihat hukum yang terbaca dalam fikih, kafan saja. Kafan itu hukumnya apa? Ada orang mengatakan mengkafani ari-ari itu haram. Kenapa haram? Karena mubazir. Wong cuman ari-ari kok dikafani. Loh, kalau logika itu dipakai kan sama saja toh. Mengkafani mayat juga boleh dikatakan mubazir kan. Karena kemudian toh dia akan hancur bersama hancurnya mayat itu di dalam tanah. Maka kita tidak boleh secara semena-mena menggunakan kata tabzir tadi. Karena ketika kita membungkus ari-ari itu misalnya dengan niatan penghormatan. Ini kan bagian dari manusia. Ya, dia tidak dipahami
ini sesederhana seperti kuku dan rambut. Iya. Maka kemudian dia dibungkus. Nanti ada khilaf lagi dalam fikih. Boleh nggak dibungkus? Kemudian kata Mila tadi, ada orang kan yang menyelipkan bunga, Iya, bumbu. bumbu. Dan ini ada orang yang menyelipkan bahkan ayat Quran atau sholawat kepada Rasulullah. Nah, ketika menghakimi dan menghukumi ini, kan kita harus lihat dulu motivasinya. Kita sering tanya tuh, kenapa kok ditulisi ayat ini? Kenapa kok ditulisi sholawat? Itu tidak ada orang yang berniat buruk kan. Tapi mereka mengharapkan kebaikan kepada anaknya. Saya tuliskan sholawat di situ Pak, supaya anak saya kelak mencintai Rasulullah. Nah, tetapi kata ulama, kalau ini ditulis, ari-ari itu kan bukan seperti jasad manusia kan. Dia cepat membusuk, cepat rusak. Nanti jatuhnya kan jadi najis. Iya. Ya, nanti jadi mengotori, merendahkan kalam tulisan yang mulia itu. Maka dulu guru saya ngajarin itu namanya solusi. Jadi kalau mau menuliskan ayat, sholawat katanya, ndak usah ditulis pakai tinta. Pakai tangan Kami aja muridnya gitu. bertanya tuh Mila, gimana caranya? Mila jawab tadi benar. Oh, Cukup gitu. menggerakkan tangan Iya. tadi. Jadi tangannya kan tidak ada tintanya. Jadi ketika dibungkus ari-ari itu ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tanpa ada tinta. Tapi tangan saya menggerakkan sholawat. Kemudian saya katakan, ya Allah, ari-ari anak saya ini saya bungkus dengan sholawat. Mudah-mudahan kelak anak saya mencintai Rasulullah. Pertanyaannya, kalau melihat seperti itu ada yang salah tidak dari aspek akidah? Di situ ada kesyirikan? Nggak ada. Nggak ada. Wong semuanya adalah pengharapan kepada Allah. Adapun menggerakkan tangan itu namanya wasilah. Tidak lebih dan tidak kurang. Seperti orang yang sakit kepala mengharapkan sembuh, dia tidak cukup berdoa kepada Allah tapi meminum Minum obat. obat-obatan tertentu. Nah, sama dengan tadi. Ketika misalnya bumbu-bumbu tadi, gula, garam, asem, itu tidak dalam biaya yang kita katakan tabdzir, tetapi sekedar. Kan boleh jadi Mila. Kenapa sih orang laki itu kalau sholat sunnahnya pakai baju putih? Karena ingin menggambarkan kebersihan. Kenapa kain kafan itu warnanya putih? Nggak batik, nggak merah, nggak kuning, kan begitu kan? Karena ingin mengatakan, ya Allah, seperti bersihnya kain kafan ini, saya hantarkan jenazah ini. Nah, ketika memasukkan sedikit asam, ya jangan satu kontainer kan, ya, asam Boros sedikit, ya, Pak, ya Allah, mudah-mudahan ini Iya, jadi betul. perasa, ada gula yang manis, ini kan yang dibutuhkan dalam hidup, cukupkan anak saya garamnya, ininya, Oke. berharap seperti itu, kemudian doanya tetap kepada Allah. Allah, bagian Betul. dari kearifan menghargai keyakinan itu juga tidak ada yang salah. Oke, yang penting itu tadi tidak melanggar akidah ya. Pak Iya, Kiai, ya? tidak Baik, meminta kemudian dan tidak meyakini kalau kurang gula nanti anaknya nggak manis, kalau kebanyakan asam nanti Itu mah mukanya tergantung bapak judes, ibunya kan ya begitu sebenarnya, baik. Nah, itu saja sederhananya. Baik Pak Kiai, kita harus jeda dulu pemirsa. Pada segmen selanjutnya kita akan sama-sama membahas ini terkait tema macet karena tablik akbar. Fenomena yang mungkin sering kita jumpai di sekitar kita dengan menutup jalan karena ada pengajian. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus memaknai hal ini? Temukan jawabannya saat lagi hanya di Gapai Kemuliaan.